depan ya. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke materi ini, emotional design, kalian sudah harus belajar yang tadi desain grafis, kemudian belajar mobile application design, sama micro interaction, gitu ya. Itu perlu dipelajari dulu, baru kita masuk ke materi ini. Tetapi saya sampaikan di pertemuan hari ini, dan nanti tambahan sedikit yang micro interaction, slide materinya akan saya siapkan. Tapi kita maju sedikit masuk ke emosional dan heuristic design. Oke. Nah, ini juga sering saya sampaikan. Jadi dalam pengembangan sebuah aplikasi, khususnya aplikasi perangkat bergerak atau aplikasi teknologi saat ini, ada hierarki yang harus kita perhatikan. Ini kebetulan tulisannya minimum viable product ya, tapi yang mau saya tunjukkan sebenarnya aspek piramidanya ini, di mana di piramida ini ada aspek fungsional, reliable, usable, sama emotional design. Ini yang mesti saya ulang-ulang di kelas SI gitu ya, dan juga mungkin di kelas yang lain yang terkait dengan desain, bahwa kita membuat sebuah produk aplikasi khususnya perangkat bergerak, tahapannya ini dari bawah ke atas. Ini artinya tahap yang pertama harus kita perhatikan, kita memastikan fungsional dari aplikasi itu bisa berjalan gitu ya. Jadi kalau kalian bikin aplikasi program, kalau fungsinya nggak jalan, fungsinya masih error-error, itu belum selesai namanya. Itu masih di level paling awal gitu. Dan itu kita belajarnya mungkin di teknik codingnya, mungkin ya, teknik pemrograman yang kita pelajari. Nah, di atasnya ada lagi aspek reliable. Ini yang menurut saya kadang-kadang di kuliah itu kita terabaikan ya. Kalian coba cari mata kuliah apa yang ngajari ini. Reliable itu artinya sistem harus bisa digunakan ketika memang harus digunakan gitu. Misalnya aplikasi siamnya mahasiswa UB, ketika daftar ulang itu ada 60.000 mahasiswa yang mengakses bersamaan. Apakah servernya bisa menangani 60.000 user sekaligus? Itu perlu disiapkan. Bagaimana memastikan sistem kita tetap bisa digunakan pada kondisi yang seharusnya bisa digunakan, atau pada kondisi yang tidak ideal. Misalkan yang tadi, ketika internet mati, apakah aplikasi masih bisa dipakai? Nah, itu aspek reliable. Nah, saya nggak tahu di mata kuliah yang mana ini, kalau kalian cari di kelas kita, diajarnya di mana. Gitu ya. Ini kita agak miss di sini, sehingga kadang-kadang kalau kalian belajar pemrograman web, tidak diajari kalau diakses user 100 user bersamaan saja, mungkin servernya sudah tidak kuat. Gitu. Nah, bagaimana strateginya? Mungkin ada balancing, mengatur beban supaya tidak semua user ditangani oleh satu server dan seterusnya. Itu teknik yang perlu dipelajari juga. Nah, di atasnya baru kita masuk ke tahap usable. Nah, perancangan UX itu bahasnya di sini ya. Usable ini tingkat penggunaannya, tingkat kemudahan penggunaan aplikasinya, mudah digunakan, nyaman digunakan, cepat menyelesaikan solusi, tampilannya bagus, dan seterusnya. Itu usable. Nanti di atasnya yang lebih tinggi lagi adalah emotional design. Bagaimana membuat aplikasi yang kita buat itu membuat orang jadi ketagihan, sederhananya gitu. Orang jadi ketagihan, orang mau pakai terus gitu. Atau sederhananya, kalau Anda punya aplikasi, kita mau menggunakan aplikasi apalah, e-commerce lah misalkan. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Shopee, ada apa lagi gitu. Anda mau pilih yang mana gitu. Nah, ketika seseorang menentukan, saya lebih suka pakai Shopee misalkan. Kenapa? Karena mungkin dia banyak diskon atau banyak apa. Itu kita pilih karena ada aspek emosionalnya gitu. Saya lebih cocok pakai ini nih kayaknya gitu. Ada sekarang ada Gojek, ada Grab, Anda mau pakai yang mana gitu. Nah, biasanya customer itu masih kadang-kadang masih nyoba-nyoba. Oh, saya mau coba dulu nih Grab kayak gimana. Saya mau coba Gojek kayak gimana. Ternyata lebih nyaman yang ini nih. Artinya saya pakai yang ini terus gitu. Nah, bagaimana membuat aplikasi kita itu ketika orang pakai dia merasa nyaman, merasa cocok, merasa ketagihan, sehingga dia mau pakai yang itu, dia mau pakai itu terus. Gitu. Itu namanya aspek emotional design. Nah, ini kaitannya dengan aspek kenyamanan, pleasurable, yang bagaimana membuat pengguna merasa cocok dan dia tertarik untuk menggunakan itu berulang-ulang. Ya, itu aspek emotional design. Ini akan kita coba lihat di materi ini. Nah, ini kalau ada istilah MVP ini di product management sebenarnya. Jadi ada garis yang kiri ini, hijau ini, artinya ketika kita membuat sampel produk itu pun harus sudah memasukkan semua unsur, bukan cuma fungsional saja, tapi semua orang bukan cuma tahu dia bisa jalan, tapi bisa juga merasakan usable sama emotional design. Jadi membuat sampel
produk, karena produk yang bagus juga tidak harus diselesaikan sekaligus semua di awal gitu. Karena kalau di product management nanti kita bicara juga soal prioritas, bagaimana fitur mana yang harus kita kerjakan duluan. Oke, jadi pentingnya di sini adalah UX membahas usable. Dengan kita memperdalam UX-nya, kita akan bisa masuk ke emotional design. Oke, sambil kalau ada yang mau nanya silakan ya. Oke, ya ini kalimat aja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada dua pilihan produk kopi, Anda mau pilih yang mana gitu. Nah, ketika kita memilih salah satu, maka itu adalah emosi Anda yang mendorong Anda untuk memilih itu. The emotional design revolves around our needs as humans to bond and create a connection between man and machine. Jadi bagaimana memberikan koneksi antara pengguna dengan mesin, dalam hal ini mungkin aplikasinya, yang dipengaruhi oleh emotional design. Salah satunya adalah desain interface. Jadi chef yang bagus atau makanan yang di restoran mahal atau restoran kelas atas itu biasanya tampilannya menarik. Lihatnya chefnya itu kalau bikin makanan tidak cuma enak, tapi dilihatnya bagus. Di Jepang kalau kalian cek itu makanannya selain enak buat dimakan, enak juga buat di mata, gitu, enak dilihat, gitu ya. Jadi yang pertama desain interface-nya harus menarik, gitu ya. Kemudian, nah user goals ketika menggunakan aplikasi itu ada 3 hal yang mereka coba ini. Jadi pertama dia ingin tahu dulu kira-kira gimana sih menggunakan aplikasi ini. Kemudian jadi ada instruct and direct, jadi bagaimana kita memberikan instruksi dan mengarahkan supaya user tahu apa yang harus dilakukan dengan aplikasi kita pertama kali. Kemudian ketika dia sudah masuk ke aplikasi kita memberikan informasi dan meng-guide gitu ya, membimbing supaya user tahu dia harus kemana, setelah ini kemana dan seterusnya. Nah itu semua dari visualisasi yang kita buat, sampai kepada dia merasa terlibat di dalam aplikasi, merasa paham, merasa masalahnya bisa terselesaikan di dalam aplikasi itu. Kemudian jadi pertama supaya membuat orang tahu ini aplikasi apa sih gitu ya, kita perlu aspek tampilan visualnya, appearance-nya, visual levelnya. Jadi initial impact, touch and feel. Jadi pertama kali kita lihat ikonnya, kita install, kemudian kita coba buka halaman pertama, itu mempengaruhi user untuk tahu ini apa sih sebenarnya, aplikasi apa sih yang akan kita mau pakai ini. Makanya saya sebenarnya agak kurang sepakat kalau aplikasi apapun belum apa-apa kita buka sudah langsung harus minta login gitu ya. Pernah ya kalau kalian bikin aplikasi mesti kayak gitu. Orang belum tahu ini aplikasi apa tiba-tiba sudah diminta login. Bagaimana saya mau tahu aplikasi apa kalau saya harus sudah login dulu. Misalkan kalau mau login kemudian kita harus mendaftar dulu gitu ya. Oke, yang berikut yang usability. Nah, setelah dia bisa istilahnya melihat tampilan awal, kemudian bisa mempelajari kira-kira ini apa yang akan ada di aplikasi ini, maka level selanjutnya bagaimana kita bisa mendorong user mau mengeksplorasi apa yang ada di sistem kita. Oh, ada menu-menu apa saja, ada pilihan-pilihan fitur apa saja. Ini aspek usability yang kita dorong. Jadi how things work with relevant function that fulfills need. Jadi ada fungsi-fungsi yang memenuhi harapan dari user gitu. Misalkan ada menu searching ini buat apa sih? Kalau kita tahu searching itu buat nyari, nah kita klik itu kemudian kita bisa melakukan searching dengan relatif mudah karena kita paham interface yang ada di situ. Jadi bagaimana aplikasi bisa mendorong, menginformasikan dan menjadi guide bagi user. Nah, baru yang terakhir bagaimana dia memberikan impact, gitu ya. Jadi impact, dampak kepada si user, dalam hal ini sebenarnya bagaimana aplikasi itu menyelesaikan permasalahannya user, ya. Jadi ada personal satisfaction, ada self image, is the product worth remembering, jadi membuat orang apakah dia jadi merasa oke nih, keren banget ya aplikasi ini, bisa saya gunakan buat menyelesaikan masalah saya yang ini. Nah, tahapannya seperti itu ya. Jadi
desain kita harus pertama appealing, grab attention, artinya dia secara visual itu menarik perhatian, sama kayak makanan tadi di restoran, kita lihat aja kita udah tertarik, gitu ya. Jadi mulai dari ikon, mulai dari halaman pertama yang Anda buka, itu semua harus menarik. Kemudian efektif dia bisa mengguide user, mendorong user untuk bisa tahu ini ada menu apa saja, ini ada fungsi-fungsi apa saja yang kemudian membuat kita tertarik untuk mau coba dan bisa paham, oh ini kayaknya fungsinya buat ini. Kemudian dia pleasurable, nyaman, itu membuat orang merasa fun menggunakan itu. Dan yang terakhir memorable, jadi membangun relationship antara pengguna dengan sistem. Artinya dia merasa, wah ini keren nih, bisa menyelesaikan masalah saya. Misalkan tadi Gojek Anda pakai, pertama kali Anda pakai, tampilannya menarik, fungsi-fungsinya mudah digunakan, tapi kemudian masalah Anda terselesaikan, oh ternyata murah ya, saya daripada naik taksi, saya pakai taksi online, saya pesan pakai aplikasi ini, kayaknya mudah banget. Itu kesan pertama yang orang dapatkan ketika menggunakan aplikasi. Saya yakin juga Anda pertama kali pakai aplikasi pesan makanan, misalkan yang sebelumnya belum pernah tahu, ketika tahu ternyata klik, makanan datang gitu. Dan kita merasa ada relationship dengan aplikasi ini, kita merasa cocok, sehingga besok-besoknya kita pakai terus. Gitu ya. Nah ini level dari emotional design scale. Jadi kebanyakan orang masih mikir mungkin cuma appealing saja. Kalau usability atau UX itu sudah masuk ke efektif. Ya. Bagaimana itu lebih cepat dan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang besar. Ya. Baru kemudian emosional yang kita maksud itu justru sebenarnya di dua tahap yang terakhir. Yang pertama ini biasanya memang bagian dari UX, ya, usability. Tapi level scale dari emosionalnya itu adalah sampai ke tingkat keempat. Nah, ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Jadi sekali lagi membuat aplikasi itu bukan cuma mendesainkan desain visualnya saja, tombolnya di sini, setelah tombol ini diklik dia kemana. Bukan cuma itu, tapi yang harus kita perhatikan adalah satu, bagaimana mencapai atau memunculkan ada desain emosional dalam produk kita adalah satu, bagaimana menghasilkan found-able moment, ya. Jadi momen yang membuat orang, wah ini gue banget nih, gitu. Artinya, wah ini kayaknya keren banget nih aplikasinya. Itu bisa terjadi dengan aspek-aspek ini. Pertama, first impression. Jadi kesan pertama itu harus tampilannya menarik. Kemudian simulating konten yang membuat kita jadi paham ini kira-kira fungsinya buat apa sih. Biasanya kalau searching atau apa itu kita lihat dari ikon-ikonnya kita jadi paham. Nah, biasanya juga beberapa aplikasi itu kalau orang baru pertama kali pakai, dia punya ada semacam tutorial ya. Kalau ada yang pernah lihat, ada semacam ngajari dulu, ini ada menu ini buat apa, nanti setelah itu kita klik, nanti dia masuk lagi ke menu berikutnya, di highlight, kemudian informasi lagi ini menu buat apa. Jadi semacam ngajari dulu, ini di aplikasi ini ada menu-menu apa saja yang bisa kita gunakan buat apa. Biasanya itu untuk ngajari pertama kali. Kemudian dia seduction, artinya dia menggoda gitu ya, untuk menggoda supaya orang untuk mau coba menunya yang ada di situ, ikonnya atau fitur yang ada di situ. Kemudian aplikasi yang baik juga sebaiknya reward loyalty. Jadi bagaimana memberikan reward kepada orang yang sering menggunakan gitu. Entah dalam bentuk apa, apakah ada poinnya atau ada apa yang membuat orang kalau dia sering pakai dia merasa ada penghargaan di situ. Kemudian gunakan lebih banyak menggunakan gambar daripada kata-kata. Jadi replace word with picture. Jadi menggunakan ilustrasi, icon, image, gambar itu lebih bermakna daripada tulisan. Juga penggunaan emoticon, penggunaan warna dan motion. Motion ini micro interaction. Jadi aspek micro interaction motion itu juga penting. Kemudian human-like gesture yang mirip dengan aktivitas kita, gitu ya. Anda kalau cek sekarang aplikasi, misalnya beberapa smartphone itu, kalau kita mau screenshot kalau dulu HP saya screenshot ini harus tekan misalkan tombol volume ke bawah sama volume ke bawah sama ini ya, HP saya volume ke bawah sama power ya. Itu kalau mau screenshot. Tapi beberapa smartphone yang baru kita tinggal 3 jari kita scroll ke bawah ini itu sudah screenshot. Nah itu memunculkan human-like gesture yang mempermudah juga. Kemudian ada lagi aplikasi yang kalau kita mau foto kemudian misalkan kita pakai gini ya, kita gini kemudian nanti dia
menghitung 1, 2, 3 dia foto gitu. Nah, menambahkan yang kayak gitu gitu selain mungkin swipe, geser kiri, scrolling gitu ya. Scrolling atas bawah itu Instagram sekarang kalau mau kepoin orang, kepoin mantan, itu Anda kan scrolling aja ya. Nah, scrolling itu berhentinya kapan? Nggak ada berhentinya Instagram itu. Scrolling ya, coba kalian buka Instagram, scrolling ke bawah itu mau kepoin friend list kita gitu, di kepoin satu-satu yang kita following itu dari atas sampai bawah Anda scrolling nggak akan ada habisnya. Itu strategi emotional design itu. Orang nggak capek-capek gitu scrolling, karena dia penasaran terus dengan pengen lihat terus gitu. Itu emotional design. Di satu sisi membuat orang ketagihan, di satu sisi ya ngabisin waktu kepoin orang lain aja. Tapi it's a part of itu bagian dari tugasnya desainer, bagaimana membuat orang nyaman menggunakan aplikasi kita, jadi nggak berhenti gitu, scrolling aja terus. Nah itu lebih mudah kan daripada yang sebelumnya mungkin kita harus buka profilnya, kita klik lagi satu lama. Kemudian aspek humor juga perlu juga sesekali disisipkan. Jadi ada efek efek humornya gitu ya. Yang orang tiba-tiba wah ini lucu juga nih aplikasi. Kemudian efek storytelling, jadi artinya dia ada semacam bercerita di situ. Kemudian personality ini juga penting. Personality kalau saya mengartikan aplikasi yang user bisa menyimpan profile itu juga personality. Gitu. Bahkan dia bisa ganti themes-nya, user bisa mode pagi, mode malam, itu juga sudah personality. Kemudian ya emotional design turns casual user into fanatic, ready to tell others about their positive experience. Jadi emotional design itu membuat orang pengguna biasa menjadi fanatik dengan aplikasi kita dan dia akan mau sharing ke orang lain. Gitu. Saya nggak tahu seberapa banyak dari Anda yang exciting mungkin dengan aplikasi TikTok misalkan. Kira-kira aplikasi sekarang yang baru-baru apa lagi yang bikin orang baru pertama coba dan tiba-tiba pengen pakai terus ya. Paling ya kalau yang dulu kan mungkin ada Instagram, ya. Kalau sekarang mungkin TikTok ya. Atau ada yang lain mungkin ada aplikasi yang lain. Selain yang fungsional ya. Kalau TikTok kan tidak jelas juga fungsinya buat apa, tapi bikin ketagihan. Kalau aplikasi Gojek itu ya fungsional, artinya memang sesuai fungsinya. Aplikasi mobile banking juga sekarang berkembang. Jadi kalau kalian nanti bekerja di perusahaan yang membangun aplikasi, banyak sekarang muncul aplikasi mobile banking, aplikasi payment. Itu bagaimana mendesain UX-nya supaya ini tadi memunculkan emotional design sehingga orang mau pakai. Anda mau pakai yang OVO atau mau pakai link aja atau mau pakai yang mana itu lagi bersaing ketat itu perusahaan itu mengembangkan aplikasi mobile. Oke, jadi ini ya on-able moment. Kemudian apa sebenarnya yang dibutuhkan orang? Saya menyederhanakan seperti ini. Jadi tujuan dari orang menggunakan aplikasi apapun itu sebenarnya dia ingin mendapatkan lebih banyak ini, gitu. Cinta atau perhatian, uang atau keuntungan. Jadi misalkan aplikasinya lebih murah atau ada bonus-bonusnya dan seterusnya. Atau dia mendapatkan penerimaan atau respect dari sistem memberikan feedback yang sesuai. Kemudian dia bisa mendapatkan waktu senggang atau lebih, jadi sistem bekerja lebih cepat atau lebih mudah digunakan, gitu ya. Itu yang kita ingin berikan dengan, jadi kalau kata kuncinya sebenarnya ini efisien, efektif gitu ya. Tapi apa sebenarnya yang dibutuhkan itu bagaimana kita membuat lebih banyak ini dan mengurangi ini stres, konflik, kerepotan dan ketidakpastian. Sederhananya sebenarnya orang menggunakan teknologi informasi, menggunakan IT itu ya jelas harus mengurangi ini ketidakpastian, kerepotan. Jadi misalkan tidak ada. Kenapa aplikasi bisa mengurangi itu? Karena aplikasi itu bekerja berdasarkan suatu prosedur. Prosedur itu ada SOP-nya gitu. Di mana-mana di kantor dimanapun sesuatu yang ada SOP-nya, ada panduannya itu jadi jelas. Anda misalkan saya mau mengurus perpanjangan SIM, kira-kira gimana sih caranya? Kalau saya nggak tahu caranya, ya pasti bingung itu harus ke sana kemari. Tapi kalau kita tahu caranya, kita tahu prosedurnya, kita jadi pasti gitu. Nah, bagaimana sesuatu dalam prosedur itu sudah kita masukkan ke aplikasi dan sistem bisa bekerja untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya yang kita sudah pernah bahas di awal, misalkan aplikasi Gojek misalkan menampilkan posisi drivernya ada di mana gitu. Dan dia selalu memberitahukan misalkan driver sudah mengambil pesanan Anda, driver sedang menuju ke lokasi restoran, driver sedang menunggu di restoran. Itu
mengurangi ketidakpastian. Jadi kita tahu ada posisi di mana. Nanti makanannya udah jadi, drivernya ngantar, dia ngasih tahu lagi, driver sedang menuju ke lokasi Anda. Gitu. Sampai kemudian udah nyampe. Nah, itu bagaimana di aplikasi kita ada mengurangi kerepotan dan mengurangi ketidakpastian. Termasuk juga mengurangi stres dan konflik dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, jadi apa yang sistem kita berikan lebih kepada pengguna dan apa yang sistem kita mau kurangi. Seberapa cepat user mencapai tujuannya dan seberapa tepat user menggunakan sistem kita untuk mencapai tujuannya. Jadi yang perlu dipikirkan adalah tujuan dari user tercapai dan itu efektif namanya. Tapi kemudian mencapainya dengan cara yang lebih cepat, itu namanya efisien. Dan kemudian satu lagi adalah pastikan proses itu berada dalam closed loop. Closed loop itu istilahnya semua ada di dalam sistem, gitu. Ada di dalam sistem. Jadi kalau dulu misalkan kita beli barang online gitu ya, tapi kemudian ketika bayar, kita harus bayarnya pergi ke ATM dulu. Saya harus ke ATM, saya transfer dulu, baru saya menyelesaikan pembayaran. Tetapi sekarang orang semua bisa menyelesaikan pembayaran di dalam sistem. Kita tinggal klik bayar, klik connect bayar ke sana kemari pakai digital payment dan seterusnya, selesai. Tapi semua proses di dalam sistem, ya itu namanya closed loop. Jadi semua proses selesaikan di dalam sistem. Sampai misalkan barang Anda datang, Anda bikin review dan seterusnya, semua di dalam sistem. Oke, nah saya kemudian merangkumnya dalam heuristic design dari mobile application ini. Bukan merangkum ya, ini materi tentang heuristic design. Jadi rangkuman saya yang ini, yang di sini. Jadi kita membuat visual design guidelines mengacu ke guideline desain visualnya, dan juga kita mengacu ke heuristic design guideline-nya. Kemudian kita membuat main UI screen, kemudian kita membuat supporting screen-nya, dan kemudian kita menambahkan special function. Ini tips dari saya untuk memasukkan emotional design tadi. Nah, yang pertama kita lihat dulu, kita masuk ke sini. Jadi kita membuat visual design guideline-nya. Jadi Anda harus membuat dulu warna apa yang mau kita gunakan, huruf apa yang mau kita gunakan. Huruf itu harus didesain untuk judul dan isi, ya. Jadi untuk header sama bodinya itu ukurannya bahkan H1 sampai H6, ukuran itu seperti apa. Kemudian icon, komponen-komponen grafis apa yang mau kita gunakan, seperti ini harus clear ya. Ini misalkan untuk navigasi, untuk forum, untuk ini salah satu skripsi mahasiswa bimbingan saya yang saya ambil contohnya. Kita juga perlu membuat ilustrasinya apa saja, ini untuk menu-menu. Kemudian untuk logonya juga perlu kita buat. Ada icon dinas, icon info portal, pencarian halaman. Jadi ini icon-icon yang digunakan di dalam sistem. Kita perlu merancang ini dulu di awal. Jadi termasuk warnanya apa yang kita gunakan. Kemudian kita juga menggunakan referensi heuristic design guideline. Ada 10 heuristic design, ini sudah dibahas dulu di awal kuliah. Jadi visibility of system status, match between system and the real world, dan seterusnya. Jadi kita memastikan desain kita memenuhi ini. Bahkan mungkin beberapa hal kita perlu membuat strategi untuk itu. Bagaimana strategi untuk visibility of system status pada bagian ini harus dipastikan kita desain. Misalkan gini, ada beberapa yang saya lihat, misalkan merancang aplikasi pembelajaran, memperbaiki aplikasi e-link kita misalkan. Nah, bagaimana misalkan visibility of system status untuk tugas? Bagaimana kalau ada sebuah tugas yang muncul di sistem itu mahasiswa bisa terinformasikan dan mahasiswa bisa tahu apakah dia sudah mengumpulkan atau belum, dan seterusnya itu bisa diinformasikan by system. Jadi dia bisa tahu tugas mana saja yang harus dikerjakan, deadline-nya kapan, mana yang sudah selesai, mana yang belum. Nah, bagaimana misalkan sistem kita memberikan report itu ke usernya, gitu ya. Nah, kita lagi mendesain sekarang, saya lagi mencoba jadikan skripsi dan juga membangun aplikasinya adalah aplikasi untuk membantu mahasiswa kuliah dari awal sampai dia lulus, gitu. Jadi bisa tahu misalkan kuliahnya kurang apa, SKS-nya kurang berapa, itu sistem yang ngasih tahu semua. Gitu. Jadi kita coba desain. Oke, nah yang berikut merancang main screen-nya sama supporting screen, dan kemudian special function. Jadi main UI screen itu harus kita membuat halaman navigasi dan menu-menunya.
kemudian tampilan UI sesuai fungsi utama dari aplikasi itu harus dirancang, dan kita juga perlu merancang supporting screen. Jadi ada splash screen. Splash screen itu halaman yang kalau orang baru install itu muncul sesuatu, itu namanya splash screen, biasanya menampilkan logo dan mungkin tagline. Kemudian perlu juga membuat onboarding screen, onboarding page, ya. Ada 3 screen. Kalau ada yang pernah tahu, Anda buka aplikasi langsung ada 3 tampilan yang kita bisa scrolling, bisa swipe. Untuk itu biasanya digunakan untuk menginformasikan ini aplikasi apa sih, fungsinya buat apa. Kemudian halaman home dan halaman profile, ini komunisme juga ikut yang di navigasi menu ini. Dan halaman profile dan halaman health dan information itu juga perlu dibuat, selain fungsi-fungsi utama dari aplikasi itu sendiri. Nah, selain itu ada special function yang perlu kita perhatikan. Ini yang mungkin rangkuman saya terkait dengan emotional design tadi, yang kita bisa praktisnya seperti apa sih gitu. Jadi yang pertama kita menambahkan push notification, kita menambahkan context aware, personalization, sama bisa juga menambahkan gamification. Ini contoh splash screen. Jadi ada aplikasi Malang Services namanya, onboarding screen. Di sini ada isinya, cari informasi layanan yang Anda butuhkan, simpan informasi dan akses kembali dengan cepat, ceritakan pengalaman Anda melalui forum. Ini 3 fungsi utamanya sebenarnya cuma yang ini, yang cari informasi layanan yang Anda butuhkan. Jadi ceritanya ini aplikasi informasi layanan pelayanan kota Malang gitu ya. Nah, awalnya fungsi utamanya cuma ini, tapi dari proses perancangan UX, mahasiswa skripsi ini kemudian menemukan 2 hal yang sebelah kiri ini sebagai fitur yang kita perlu tambahkan. Satu adalah simpan informasi dan akses kembali dengan cepat. Jadi kadang-kadang kita ingin cari informasi layanan, kita cari-cari menunya banyak, layanan apa, layanan kependudukan, misalkan kita dapat cara mengurus KTP misalnya. Nah, kebanyakan aplikasi setelah kita menemukan itu, kita baca, terus setelah aplikasinya kita tutup, kita mau buka lagi apa yang kita sudah cari tadi itu nggak ada, kita harus ulangi lagi kalau kita ingin mencari. Nah, sehingga dia memunculkan fitur ini supaya orang bisa nge-save, ya seperti bookmark, kita bisa simpan, supaya kalau saya buka lagi, informasi yang sudah pernah saya cari, saya bisa tinggal cek di bookmarknya saja. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita perlu informasi dari orang lain yang sudah pernah punya pengalaman mengurus itu, sehingga bisa jadi referensi buat kita. Misalkan meskipun sudah tertulis prosedurnya, kadang-kadang ada hal yang berbeda di lapangannya, sehingga itu kita butuh informasi dari orang lain. Nah, di sini orang bisa bercerita bahwa saya pernah mengurus ini, ternyata kantornya itu jangan di pintu depan, tapi di pintu yang sebelah belakang, karena apa gitu. Itu cerita orang, kita dibagi di forum. Nah, 2 ini muncul dari penggalian kebutuhan, penggalian permasalahan dan harapan dari user, sehingga kemudian itu yang jadi fiturnya gitu ya. Tapi yang saya mau tunjukkan sini sebenarnya adalah onboarding screen ya. Nah, onboarding screen ini menginformasikan apa sih yang ada di aplikasi itu secara umum ya. Kemudian beberapa common mistake ini terkait dengan yang mau saya jelaskan berikut ini soal context aware ya, context aware. Jadi misalkan banyak aplikasi hanya memberikan informasi yang sifatnya teks saja, yang itu tidak punya konteks kemana-mana. Misalkan info alamat, kita cuma baca tulisannya saja, info nomor telepon, kemudian info website. Nah, ini bisa kita kembangkan karena di aplikasi mobile punya kelebihan sudah terkoneksi dengan smartphone kita. Anda bisa info alamat itu sebaiknya diklik. Kalau kita klik bisa buka petanya, nomor telepon itu kalau diklik bisa telepon, website itu kalau diklik bisa buka websitenya dan seterusnya. Kemudian informasi kebanyakan status dan seterusnya. Oke, ini yang kemudian nanti kita kaitkan dengan context aware yang tadi. Nah, kita lihat special function ini, kemudian ada push notification. Sistem selalu memberikan notifikasi peringatan kepada pengguna setiap ada update terbaru. Atau tidak cuma update ya, yang tadi yang GoFood misalkan memberitahukan posisi drivernya ada di mana, itu juga bagian dari feedback ya, soal feedback. Kemudian context aware, sistem peduli terhadap lingkungan, sehingga kita bisa menggunakan ada sensor-sensor yang ada di perangkat bergerak kita, lokasinya, posisi, dengan GPS dan seterusnya. Kemudian ada personalization, user dapat mengcustom aplikasi atau menambahkan, menyimpan sesuatu, dan gamification ini elemen game dalam yang kita terapkan dalam aplikasi. Jadi ada judul skripsi yang misalkan bagaimana
menambahkan konteks aware dalam aplikasi ini, atau bagaimana penerapan gamification dalam perancangan aplikasi ini, atau perancangan user experience aplikasi gini dengan menggunakan metode ini dan HCD dan gamification misalnya. Itu bisa jadi topik skripsi. Oke, push notification saya pikir sudah paham semua, tetapi harus diperhatikan, jangan terlalu sering juga karena bisa mengganggu. Kemudian tidak bisa kita simulasikan pada prototype ya, push notification itu. Kemudian konteks aware itu menggunakan informasi-informasi lingkungan yang kita dapatkan dari smartphone kita ini, yang tadi misalkan kita menampilkan ada lokasinya kita, lokasinya driver, kemudian bisa ini diklik buka ke peta, ini diklik buka ke langsung melakukan calling dan seterusnya. Ini calling ada bisa diklik untuk chat. Kemudian yang kayak gini-gini yang merah kecil ini juga masuk, ini semua ini masuk ke feedback ya, memberikan informasi kalau ada satu chat yang belum kita lihat. Jadi smartphone kita sudah dilengkapi dengan banyak sensor, atau sekarang orang banyak menggunakan aplikasi berbasis smartphone, yang smartphone itu sudah punya banyak sensor, di mana sensor-sensor itu bisa kita manfaatkan dalam aplikasi kita, ya itu namanya konteks aware. Yang sistem atau aplikasi bisa paham kondisi lingkungan kita dan itu diterapkan di dalam aplikasi yang sedang dibuka oleh si user. Kemudian personalization ini tadi kita menambahkan, jadi sebaiknya ada profile user, ada bisa login dengan ini akun-akun yang lain, Facebook atau Google Mail yang lebih simple. Kemudian sebaiknya juga ada fitur social media share, ada fitur untuk kita like atau rating, kemudian untuk bookmark atau save favorit, like or dark themes, kemudian bisa my history atau jadi menyimpan history yang kita lakukan di sistem. Nah kayak gini-gini ini membuat ada personalization dari si user. Kemudian ini contohnya dari skripsi yang saya ambil tadi. Jadi ada FAQ-nya, ada bagaimana menyimpan, ini terakhir dilihat apa yang dilihat, kemudian ada yang disimpan bagaimana. Disimpan. Kemudian ya ini berkasnya yang telah disimpan. Oke, kemudian menambahkan gamification. Nah, gamification itu bagaimana menambahkan elemen-elemen dalam game ke sesuatu yang bukan game. Jadi kalau aplikasi itu menambahkan ada poin itu nilai ya, atau reward. Kemudian badge itu level-level. Jadi kalau dia menyelesaikan level 1, dia bisa masuk ke level 2 apa. Kemudian leaderboard ini semacam pemeringkatan. Ada peringkatnya siapa yang paling banyak, sama insentif atau bonus. Itu aspek game yang bisa kita tambahkan di dalam aplikasi kita. Jadi ada poin atau reward, ada badge-nya, ada leaderboard, ada ranking, dan ada insentif atau bonus. Biasanya kalau kita menyelesaikan pekerjaan tertentu, nanti dapat badge-nya, atau nanti setelah menyelesaikan sekian apa, kita dikasih insentif. Oke, nah aspek yang lain ini juga tadi soal micro interaction, penggunaan warna, penggunaan huruf, interactive animation and transition, visual element, usability, content, strategi, touch point. Ini beberapa hal yang kalau kita integrasikan bersama-sama dengan bagus, aspek emotional design tadi bisa masuk ke dalam aplikasi yang kita buat. Oke, jadi kembali ke apa yang kita bahas materi ini adalah untuk menghasilkan aplikasi yang baik. Kalau UX kita bicara soal usability, bagaimana memastikan usability-nya terpenuhi dengan baik. Aspek-aspek usability itu aspek efektif, efisien, kemudian easy to learn, kemudian error, mencegah user melakukan error dan seterusnya. Tapi di atasnya itu bagaimana kita bisa memberikan emosional yang dalam kepada user sehingga mereka tertarik dan ingin selalu menggunakan aplikasi yang kita buat. Oke. Nanti ada penugasan terkait dengan ini akan saya berikan di classroom. Oke, kurang lebih itu ada pertanyaan.